Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarana biddu'a wa husnid dhanni billahi ta'ala wa raja. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Al-halukul jaza wal wala wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan Ibu, ada Ibu nggak? Ada di rumah ya. Yang hadir di waktu subuh ini, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama, dan hikmah dari kitab Al-Hikam, hikmah yang keberapa kira ya? Ke-6, ke-7, kemudian ya, nggak ada yang hafal. Saya kan nggak hafal di sini yang keberapa, di sana yang keberapa ya. Kalau nggak salah yang ke-6 ya, kalau nggak salah. Nanti kalau pas bahasannya ada yang sama berarti pindah lagi aja gitu, gampang ya. Kitab Hikam, hikmah ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yakun ta'akhuru ammadil atoi mal ilhahi bid'ai mujiban liya'sika bahwa domin lakal ijabah bima yahtaruhu laka la bima tahtaruhu linafsika wa bil waqtil ladzi yuridu la bil waqtil ladzi turidu. Janganlah kelambatan pengabulan doa, padahal engkau sungguh-sungguh dalam berdoa, menyebabkan patah harapan atau putus asa. Sebab Allah telah menjamin untuk menerima doa dalam apa yang Dia kehendaki untukmu, bukan menurut kehendakmu ya. Jadi hikmah ke-6 ini menyatakan bahwa jangan pernah putus asa dalam berdoa. Yang kedua, Allah akan mengabulkan doa itu sesuai dengan kehendak Allah, bukan keinginan kita. Jadi kalau ada kita doa, punya keinginan, punya harapan tidak sesuai, bisa jadi menurut Allah itu baik untuk kita. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kita sangka buruk itu baik menurut Allah buat kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa sarul lakum. Dan boleh jadi apa yang kita sangka baik buruk menurut Allah buat kita. Maka pertama, jangan putus asa dalam berdoa, terus aja doa ya, karena doa itu permohonan. Hanya supaya dikabul permohonan pun ada etika, ada caranya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah 186, Ud'uni astajib lakum, berdoalah pasti aku ijabah. Pasti diijabah. Hanya jangan berdoa yang aneh-aneh. Doa misalnya mau ke masjid, ya Allah datangkan mobil baru gebruk di depan, itu agak susah ya, doanya aneh gitu ya. Atau mau ke kota macet, ya Allah jalan macet, sampaikan saya ke dekat istana, terbang misalnya gitu, itu rada aneh, agak susah dia kabulkannya itu ya. Kecuali pakai ketepel dari sini, terbang gitu. Ada permintaan-permintaan yang bisa jadi menurut kita itu baik, padahal bagi Allah tidak baik buat kita. Maka jangan pernah merasa bahwa saya mah doa nggak pernah diijabah. Jangan begitu. Kenapa? Karena Allah tidak diminta pun ngasih kepada kita. Kan doa itu permintaan.
tidak minta pun Allah kasih. Contoh kedip, kedip pernah doa nggak minta kedip? Nggak pernah. Bangun tidur kedip, kedip. Ada nggak yang bangun tidur merem susah kedip, doa dulu ya Allah kedip ya Allah baru kedip? Kan enggak, ya kan? Jadi kedip juga sesuatu nikmat. Sok coba kalau merem susah. Makanya ketika Allah kasih nikmat itu ada yang nikmatnya tidak harus diminta, ada dikasih oleh Allah. Ada yang harus diminta dulu. Yang diminta itu ya sesuatu supaya kita lebih dekat dengan Allah. Makanya kalau doa ada doa berulang tuh doa itu ya. Ya doa diulang-ulang ya bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah itu pasti setiap doa pasti diulang. Dan kalau ada orang berdoa, doanya lama gitu, pasti ujungnya kalau udah Rabbana atina, itu ya, insya Allah pasti itu selesai. Kalau belum Rabbana atina, ada lagi Rabbana zolamna, ada lagi Rabbana la tujig. Nah itu kan pasti itu agak susah lama itu doa selesainya. Kalau udah Rabbana atina, itu pasti dekat. Maka doa berulang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, doa wal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi bukan perkara dikabul atau tidaknya. Berdoanya saja ibadah. Berdoanya saja ibadah ini. Maka bukan masalah kabul atau tidaknya, tapi ketika kita diberi kesempatan berdoa, itu pun kita sedang mendapatkan waktu ijabah, yaitu ibadah. Doanya aja ibadah. Bapak duduk ini ibadah. Makanya kalau pengajian nyender itu pahalanya setengah. Ya, setengah diambil tembok. Yang nyender langsung up gitu. Nanti nyender lagi ya. Lumayan lah bagi-bagi ya. Nah, doa itu ibadah. Jadi kalau dikabul atau tidak dikabul itu bukan urusan kita, tapi berdoanya saja ibadah. Nah, ketika seseorang melaksanakan ibadah, berdoa terus, ya, maka suatu waktu pasti akan disampai dikabulkan. Contoh begini, saya misalnya menginginkan mobil, ya, kendaraan. Buat dakwah nggak punya kendaraan, doa aja tiap waktu. Ya Allah, mudahkan jalan saya mendapat kendaraan. Itu doa aja tuh tiap waktu tuh. Allah kirim bentuknya apa aja. Ya, pertama dikasih duit buat ngerental mungkin itu juga sama, betul nggak? Dikasih kendaraan. Hanya kita tidak sadar. Disangkanya kendaraan itu dikasih tuh gratis doang. Itu duit buat rental juga sama. Itu dikabul doa. Hanya bentuknya seperti itu. Ada yang bentuknya dikasih pinjam, itu sama juga, itu juga kendaraan, ya. Ada juga yang dibeliin orang, tahu-tahu terima aja kendaraan, itu juga kabul doa. Hanya kadang-kadang kita mah mungkin menyalahkan, wah doanya meminta malah suruh ngerental, sama aja. Yang penting doanya dapat kendaraan. Bisa dipahami nggak nih? Ya Allah, saya berikan saya rumah yang layak. Dapatlah rumah rental, Pak ngontrak, ya. Itu rumah layak nggak? Layak, hanya modelnya ngontrak dulu. Istrinya bilang, katanya mau ngasih rumah, kok ngontrak? Nah, itu juga salah satu doa dikabul. Hanya diuji dulu, sabar nggak nih dengan ngontrak? Kalau sabar dengan ngontrak, nanti Allah kasih caranya supaya dapat rumah, kan begitu? Kan gitu Pak, nggak ada yang langsung jelek bisa ya, kecuali anak emas ya. Kalau kita kan salah bin dulunya. Coba kalau bin Soeharto, insya Allah lahir tuh sudah dapat rumah, dapat mobil, dapat proyek, ya nggak? Kita malah lahir masih ongkang-ongkang dulu, belum bisa apa-apa. Maka jika ada doa-doa kita, misalnya kepada Allah minta, bentuknya dikasih oleh Allah yang lain, itu pengabulan doa juga. Nah, itu mungkin lebih baik bagi kita dari Allah. Hanya kadang kita kurang sadar itu. Kebanyakan kita suka mengeluh, oh kok jadinya begini sih. Nah itu tuh salah satunya dia berarti sedikit agak putus asa dengan hasil doanya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
Intigorul faraji minallahi ibadah. Menunggu kelapangan dari Allah itu pun ibadah. Tadi doanya ibadah. Menunggu dikabulnya doa pun ibadah. Tadi doanya ibadah. Sekarang menunggu dikabulnya doa juga ibadah. Sabar menunggu dikabulkannya. Ada teman saya Pak polisi, ya, dia berdoa bahkan umroh berangkat. Ya Allah, saya berikan tempat kedudukan yang baik di tempat di kepolisian. Itu dia berdoa pulang umroh dapat surat perintah itu ya, sprint ya, harus pindah ke Papua. Bayangin tuh, dia minta doa kedudukan dikirim ke Papua. Bagaimana nggak stres Pak? Dia telepon saya, Kang, saya panggilnya Akang karena dulu sama-sama di Bandung. Kang, waduh, gawat Kang, kenapa? Pulang umroh saya ngedoa minta diberikan kedudukan, malah dikirim ke Papua. Itu masalahnya apa? Aduh, saya belum siap. Tolong Akang doakan supaya tidak jadi ke Papuanya. Kata dia tuh. Terus saya bilang, udah suratnya, udah ada, ya udah jalan aja. Aduh Kang, nggak bisa, saya nggak mungkin di Papua. Ah, nggak mungkin gimana, suratnya udah turun, terus gimana lagi? Ah, Kang mah nggak ngedukung saya katanya. Saya bilang udah, jalani aja, barangkali ada yang terbaik di sana. Saya belum siap Kang, ini kejoliman ini. Wah mulai itu, wah dia mulai. Berangkatlah ke Papua. Telepon saya, Kang, alhamdulillah saya sudah sampai. Udah, nikmati aja. Bentar, enggak, saya belum tentu menikmati. Nah, itu tuh begitu, tetap aja belum ridho itu. Ya, tetap belum ridho. Seminggu dia mulai panik. Aduh, Kang, bayangin Kang di sini. Nggak bayangin kumaha. Sayanya di sini, nggak belum pernah juga ke sana. Sebulan, 2 bulan, nggak ada kabar. Pas bulan ketiga, itu nelpon, Kang, ada apa lagi? Doanya dirubah Kang. Kenapa? Udah, biarkan saja di sini saya setahun 2 tahun lagi lah katanya. Kenapa? Ternyata beda ya di sini, luar biasa, nikmat katanya. Oh kemarin, ya itulah Kang. Nah itu makanya saya bilang jangan uring-uringan dulu sebelum dilaksanakan. Akhirnya betahlah di sana, masya Allah, pangkatnya naik, pulang dari sana bisa hajian. Nah, intinya apa? Banyak orang yang menyesali sebelum kejadian. Ya, Bapak mungkin dulu tugas dipindah jauh, ya jauh, mana anak istri saya, ya kan? Begitu udah pindah mah nikmati, kan tidak dinikmati juga tetap pindah, betul nggak? Iya. Rumah harus disita oleh bank, terus uring-uringan, rugi uring-uringan juga, dan tetap aja bank mah. Ya meskipun didoakan, ya Allah jangan sampai bank menyita, udah ada prosedurnya harus disita, itu bukan tidak diijabah doanya, itu memang prosedur, ya. Nah, itu harus diterima, karena nanti Allah akan ganti dengan yang lebih baik jika kita ridho. Ini pengalaman saya di rumah di BNR, saya punya rumah Pak, nyicil dulu, dan saya termasuk tukang nyicil dulu ya, dulu. Itu nyicil rumah karena usaha tidak baik-baik saja, kemudian telat bayar. Meskipun di syariah didatangin ke rumah, Pak Ustadz ini gimana katanya, udah masuk bulan kedua. Saya bilang duitnya belum ada aja Pak Ustadz katanya, apa aja dijual dulu. Saya nggak punya, belum ada, ini lagi begini usahanya. Gimana ya Pak Ustadz katanya, ya gimana lagi tuh, ya begini adanya. Akhirnya saya ngobrol sama istri, ini tidak baik kayaknya rumah ini. Kenapa Pak? Katanya. Ya meskipun bagus, besar, tapi ternyata kok Allah tahan cicilannya. Berarti belum tentu ini rumah yang terbaik buat kita. Terus gimana tuh Pak? Ya kita jual aja lah, cari yang lebih baik. Maksudnya yang cicilannya ringan, gitu. Nah jadi Pak, Bu, kalau ini jangan dipaksakan. Ini kan saya enggangan, karena bisa jadi terhambatnya cicilan itu karena itu bukan yang terbaik buat kita. Jangan dipaksakan. Akhirnya saya bilang ke bank, tunggu waktu ya, saya mau jual dulu itu. Oh kok dijual Pak Ustadz? Kan itu rumah impian Pak Ustadz. Nggak ngimpi. Ya, saya mau terima ini, terima aja dari Allah. Hanya karena bagus, gede rumahnya.
sehingga saya merasa itu rumah saya. Akhirnya apa? Saya lepaskan semuanya. Datang orang, Pak. Dia bilang, Pak Haji, mau dijual rumahnya? Iya. Terus Pak Haji mau pindah kemana? Belum punya tempat. Gini aja Pak Haji, berapa cicilan ke bank? Tinggal 1,2. Oh gitu. Wah, bagus juga rumahnya, kata dia. Saya ada tempat Pak Haji, di sana di Hub. Pak Haji mau nggak? Ya mau aja, tapi kan nggak mungkin saya tidur di tanah. Saya bilang gitu kan. Anak istri saya gimana? Udah, saya hitung dulu ya Pak Haji, katanya. Udah, saya kasih 250 juta tambah tanah, bayar di bank, cicilan sama saya habis selesaikan. Saya bilang 250 mah nggak cukup buat ngebangun, buat makan aja besok habis. Saya gituin. Dia tuh diem. Jadi gimana nih Pak Haji? Ya gimana, memang begitu keadaannya. Saya ingin punya rumah lagi, gitu ya. Dia tuh masuk ke dalam, lihat-lihat. Ya udah gitu Pak Haji. Gimana ya Pak Haji ya, katanya. Ya gimana lagi, saya bilang gitu. Itu memang Pak, kalau sudah kita melepaskan, ini bukan rumah saya, ini harus saya lepaskan. Buktinya saya nyicil aja lambat. Berarti ini tidak jodoh buat saya rumah ini. Pak Haji, minta waktu besok ya. Iya, mangga, saya bilang, terserah. Saya mah ikut aja, gitu. Besoknya datang lagi dia, ya, balik ngomong gini, Pak Haji, saya ada uangnya 500. Ya, ini 500 sama tanah, sama bank saya lunasin, gitu. Saya bilang belum cukup, gini deh, kalau bangunin aja rumah segede apa terserah, yang penting saya punya rumah lagi buat anak istri saya dan tidak nyicil, itu aja udah. Oh gitu ya Pak Haji, katanya. Dihitung, Pak Haji, ini kelebihan angkanya, ya terserah, saya bilang. Kalau Anda mau di sini ya tuker dengan rumah saya. Deal, udah dibangunin sama dia rumah yang sekarang itu. Selama ngebangun, saya bilang, kan ini udah serah terima, terus saya tinggal di mana? Pakai aja dulu Pak Haji rumah saya. Nanti udah beres, saya serahkan, Pak Haji lepaskan rumah saya. Tuh Pak, solusinya. Kalau kita lepas, kita ikhlas, nggak ada beban, Allah kasih solusi. Kebanyakan kita suka menuntut keinginan kita, itu aja. Mau jual rumah tapi ditahan-tahan, wajar meskipun diruqyah berkali-kali nggak ada yang beli, ya memang kita masih nahan. Sayang juga rumah ini, ya tiap lewat sayang juga rumah ini, ya nggak akan dapet. Itu bukan doa tidak diijabah, kitanya tidak lepas kepada Allah. Serahin coba, begitu. Kemarin di Bukit Tunggul ada rumah gede mau dijual 8 miliar. Minta diruqyah, selesai diruqyah saya bilang, boleh nggak diisi oleh santri? Maksudnya gimana Pak Ustadz? Saya kan mau jual, kok diisi santri? Ya isi dulu lah, sambil menunggu pembeli. Santri hafal Quran. Berapa lama Ustadz? Ya per setahun-tahun lah. Memang berapa lama lagi rumah saya terjual? Ya nggak tahu, pokoknya isi dulu biar berkah. Ya udah kalau gitu saya rapat keluarga. Deal, diputuskan, boleh dipakai. Pakai, masuk santri, dirapihkan santri. Setahun kemudian kita kontrak ulang untuk perpanjangan. Mereka mengatakan, Pak Ustadz, saya sudah lepas lah, insya Allah ini rumah akan dilepas. Kakak saya juga udah ridho, ya. Yang penting rumah ini dapat berkah dari ngaji, terus saya mau jual, tetap. Tapi semuanya sekarang udah ridho. Lagi kontrak itu datang jamaah, ya, dilihat-lihat. Ini rumahnya gede, iya Pak. Statusnya apa nih? Pinjaman. Maksudnya, ini rumah kan mau dijual. Ah gitu, berapa? Mintanya sih 8 Pak. Wah kalau 6 boleh tuh. Itu ngomong gitu doang. Itu mah subhanallah Pak. Oke deal, di DP-in. Jadi kami bilang, terus gimana nih Pak? Ya udah, ini rumah akan kami bongkar, akan diperbaiki. Terus anak-anak gimana? Kontrak aja ya di tempat lain, kontrak. Terus statusnya kami nanti balik lagi setelah rumah ini jadi. Tuh Pak, subhanallah. Jadi sekarang rumah itu lagi diperbaiki, santri kontrak dulu, itu nanti masuk untuk pesantren rumah itu. Subhanallah, kalau sengaja ngumpulin duit 6 miliar, kapan jadinya? Tapi karena semuanya lepas karena Allah, Allah kirim kebaikan-kebaikan.
Ya, jadi punten yang mau jual rumah, ya, belum laku-laku, itu bukan tidak ijabah, bukan. Ini mungkin karena kita belum lepas kepada Allah, ya. Kemudian kita punya hutang, lalu berdoa kepada Allah. Allahumma duyuni, ya Allah lunasi hutang-hutangku. Sehari belum lunas, seminggu belum lunas, sebulan belum lunas, setahun gak lunas-lunas. Maka selama kita menunggu untuk melunasi hutang itu ibadah. Tetapi ketika seseorang punya doa sebaik-baiknya doa, tapi dia tidak ada niat bayar utang, maka sulit dikabulkan doa itu. Nggak ada niat, nah doa doang, ya Allah mudahkan saya untuk bayar hutang, tapi punya uang belanja lagi, bukan bayar hutang. Tapi kalau mudahkan saya bayar utang, dicicil, punya uang cicil, punya uang cicil, itu berarti akan dekat dengan lunasnya. Ya kayak sekarang nih, mudah-mudahan bapak-bapak ini bisa berangkat ke tanah suci. Amin Pak? Amin. Tapi kan nggak cukup kalau nggak daftar, betul kan? Ya, doain aja tiap doa, amin. Tapi nggak pernah daftar umrohnya. Didoain lagi, amin. Tapi nggak pernah daftar. Nggak cukup amin ternyata. Berarti harus ada ikhtiar, ya. Pak Ustadz doakan saya ya, bisa saya umroh, amin. Udah daftar belum? Belum. Besoknya datang lagi, doakan ya biar bisa umroh. Udah daftar belum? Belum. Itu agak susah kabulnya. Ya, harus daftar. Kecuali ada kebaikan, ya. Misalnya Bapak memang rezekinya umrohnya karena dapat bonus, ya beda, gitu ya. Hal-hal yang demikian. Kemudian orang-orang solihin zaman dahulu berkata, jika doa dikabul, maka kami gembira marotan wahidan, satu kali. Jadi kalau doa dikabul tuh bahagianya satu kali bahagia. Tapi jika doa itu lambat dikabul, maka kami gembira marotin kasirah, beberapa kali yang banyak kegembiraannya. Tuh beda ya, orang dulu dengan orang sekarang. Kalau orang sekarang dikabulkan doa, bahagia banget bahagianya. Kalau orang dulu dikabulkan hanya sekali bahagianya, alhamdulillah, itu doang istilahnya. Tapi kalau tidak dikabulkan, itu kebahagiaannya bertambah-tambah. Kenapa? Karena ternyata beberapa kali yang banyak kegembiraan itu karena dia gembira selama menunggu, itu disebut dengan ibadah. Tuh, kalau udah dikabul, ibadahnya udah selesai. Ya Pak, ngerti nggak? Bapak nih berdoa, dikabulkan. Nah, selesai ibadahnya tuh. Bahkan bisa jadi sombong. Kok udah itu? Ya, namanya juga doa orang soleh. Nah, itu tuh, ya, mulailah dia. Ya, doa orang soleh. Kan ada juga tuh, kalau kita mau parkir nih, susah gitu parkir. Tahu tuh ada tuh rezeki anak soleh. Itu ngaku sendiri. Yang soleh siapa? Ya, itu kadang-kadang begitu. Maka orang-orang tua dulu, para sahabat, kalau doa dikabulkan itu sekali bahagianya. Tapi kalau doa ditunda pengabulannya, berkali-kali bahagianya. Kenapa? Karena selama dia menunggu doa itu adalah ibadah. Masya Allah. Mungkin Bapak ada yang pernah ya doanya dikabul gitu, bahagia langsung, wah hingar-bingar, sampai kepada istrinya, saya doa kita dijabah, alhamdulillah gitu ya. Udah cukup gitu doang, besoknya nggak doa lagi, kan udah dijabah ya. Tapi kalau yang kurang ijabahnya, lama berdoa terus, datang lagi kepada Allah, jam 3 tahajud lagi, doa lagi, terus begitu. Allah suka tuh dengan orang-orang yang selalu datang berdoa, minta kepada Allah. Kalau manusia didatangin terus, diminta, ngamuk, betul nggak? Kalau Allah itu diminta, senang, ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika ada yang bertanya kepadamu, wahai Muhammad, di manakah aku? Ini fa inni qarib, sungguh aku, kata Allah, aku itu dekat.
Fastajibuli wal yu'minu bi. Maka orang-orang yang berdoa itu dikabul pasti oleh Allah, ya, dan diijabah. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Bukan karena ustadz doang, ustadz juga belum tentu diijabah doanya. Kan ustadz mah katanya lebih dekat dengan Allah. Ya, menurut perkiraan Bapak. Bisa jadi ustadz juga di rumahnya mah tidur mulu. Ya, di luar aja dakwah. Di rumah mungkin nggak jelas. Ya. Nih, saya kemarin Pak ke pesantren nengok. Biasa saya ada jadwal kalau malam Jumat itu dengan guru ngaji. Guru-gurunya semua kumpulin malam Jumat. Sampai yang nggak punya jodoh dijodohin gitu. Alhamdulillah udah banyak yang dijodohin tuh Pak. Ya daripada jodohin sama yang di lain belum jelas. Ya makanya Bapak kalau cari jodoh pesantren aja. Insyaallah ya, dijodohin. Hafal 30 juz santri. Nah, bagi pengarahan saya sampaikan kan biasalah kalau kita pagi-pagi suka ada dengan santri gitu. Ada santri 2 orang tertidur, terus rohisnya itu nyamperin, dibangunin. Saya bilang jangan dibangunkan, gak apa-apa, tidur juga gak apa-apa. Siap Pak Kiai katanya. Udah selesai, saya panggil yang 2 ini, Dek sini. Iya Pak Kiai, maaf saya ketiduran. Oh, gak apa-apa. Memang kenapa? Semalam saya sampai jam 2 menghafal Al-Quran. Subhanallah ya, dia emang ketiduran tuh menghafal Al-Quran. Nih bapak-bapak ketiduran, malamnya ngapain? Nonton bola, bahagia lagi. Aduh, semalam saya nonton sampai jam 2. Itu tuh santri aja ketiduran menghafal Quran. Kita menghafal apa? Itu introspeksi itu. Ya. Kita tiduran, kadang-kadang sholat aja tidur. Aduh, ini berapa rakaat ini ya? Itu tuh baru sadar. Ya. Kadang-kadang khutbah Jumat itu sekali 2 kali Pak. 2 kali untuk khotib, sekali untuk makmum. Kenapa? Begitu alhamdulillah. Ya emang nggak ada khutbah keduanya, tahu-tahu qomat aja. Nah itu tuh yang sekali itu. Ya, kan makmum mau gitu. Apalagi kalau imamnya, khotibnya bahasa Arab, kan paham dia, saking pahamnya, gitu ya, saking pahamnya, gitu, gitu ya, saking pahamnya, padahal tidur. Apa yang dimaksud dengan doa? Yang pertama, tolabun mashud biadabin bisopi ubudiyah lijan nabi rububiyah. Doa itu menuntut atau meminta disertai dengan adab pada hamparan kehambaan di sisi ketuhanan. Jadi itu doa itu adalah menuntut atau meminta disertai dengan adab, pakai adab doa itu, nggak serta merta ya. Maka ada rangkaian doa bagaimana supaya diijabah doa, itu ada rangkaiannya. Jadi kalau doa itu ada adab. Misalnya saya kenal dengan Bapak ya, meskipun udah kenal kan nggak mungkin datang-datang, Pak minjem duit ah, saya ada urusan. Kata Bapak teh, ini Ustadz aneh banget nih makhluk gitu kan, ya kan, nggak ada adab gitu loh. Udah Pak, kan Bapak kenal siapa saya, udah pinjam Pak, kasih pinjam. Kira-kira Pak, ya meskipun Bapak punya uang, ya dengan caranya gitu, sebel nggak? Ya, sebel. Tapi kecuali gitu datang, Pak, ada apa Ustadz? Maaf Pak, sebentar saya ada yang sampaikan. Oh iya, gimana? Jadi anak saya tuh kan masih kecil Pak, saya nggak ada kegiatan nih udah seminggu gitu ya. Ternyata susunya habis. Ya saya mah hanya minta pendapat dari Bapak gitu. Seperti apa ya baiknya? Kan pasti berpikir, ya Pak Ustadz tenang ya. Insya Allah untuk susu saya perhatikan. Beras juga habis Pak gitu ya. Oh, beras juga ya Pak Ustadz. Iya. Terus kalau makan nasi tanpa ikan juga agak susah Pak. Nah itu ya, kan beda caranya merayu itu dengan adab gitu ya. Nggak ada minta beras Pak, atau melotot dipelototin mah meskipun kita baik juga susah. Maka doa itu salah satunya pakai adab, ada adabnya. Ya sebaiknya dalam keadaan berwudu ya. Kemudian menghadap kiblat, sudah gitu istighfar dulu, mohon ampun, ya. Kemudian setelah itu bersolawat kepada Nabi, namanya wasilah, ya nggak?
Banyak hal cara-cara berdoa itu. Kemudian laisa kullu talabin du'a. Bukannya setiap kita meminta disebut doa. Belum tentu, karena doa harus cukup syarat dan adabnya, ya. Syurutud doa, syarat-syarat berdoa. Nah, itu syarat berdoa ada syaratnya. Al-Imam Al-Hulaimi mengatakan syarat-syarat doa itu diantaranya yang pertama, alla yakunal mas'ul mumtani'an aklan au adatan kanujulil ma'idah minas sama wa ihya'ul mauta illa linabiyyin awalin, bahwa yang diminta itu tidak bertentangan dengan hukum akal dan adat. Misalnya seperti minta turunnya makanan dari langit, apalagi lapar, ya Allah datangkan makanan, itu tuh nggak mungkin, ya, itu sesuatu yang tidak mungkin, ya. Jadi kalau berdoa itu yang tidak mungkin itu pasti agak sulit ijabah. Atau menghidupkan yang sudah mati, ya, kecuali yang diizinkan oleh Allah seperti Nabi Isa dulu, ya, itu bisa karena izin Allah. Kalau kita siapa? Diizinkan pun jadi panik, ya enggak? Itu. Kemudian, tetapi Allah bisa memberikan yang bertentangan dengan akal dan adat, biiznillah, ya, sesuai dengan izin Allah. Kemudian kita doa juga, ya Allah berikanlah kami rezeki. Setiap kami dapat rezeki yang melimpah. Dapatlah misalnya semua satu kampung itu dapat rezeki 1 bulan 100 juta, ya, seorang. Kalau Bapak dapat uang 100 juta sebulan seorang nih Pak, mau dibelikan apa? Saya tanya dulu lah, beli apa Pak? Oh, nggak belanja ya Pak ya? Ini semua orang dapat 100 juta, ya, di komplek inilah, ya, atau di Kota Bogor semuanya dapat 100 juta. Kira-kira mau beli apa Pak? Sebulan 100 juta. Misalnya, berapa Pak? Hah? Beli kambing, ya, sapi, misalnya gitu ya. Kira-kira nih, kira-kira seluruh negeri ini semua dapat 100 juta. Bapak pengen beli sapi, ada nggak yang jual? Nggak ada, wong yang jualnya juga udah punya 100 juta. Mau beli beras, nggak ada, warung tutup. Kata tukang warung, udah dapat duit saya tenang, nggak usah usaha. Ya. Mau beli gas, nggak ada tukang gas. Kata tukang gas, nggak ada, duitnya udah banyak. Pertamina juga tutup, PLN nggak ada yang kerja, ya, lampu mati. Hubungin PLN, kata PLN, saya nggak kerja Pak, udah resign, udah banyak duit, ya. Kira-kira ada kehidupan nggak? Nggak ada. Makanya mustahil kalau kita menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan aturan Allah. Aturan Allah tuh ada kaya, miskin, ya, sehat, sakit. Kalau sehat terus, nggak ada sakitnya, susah ingatnya kepada Allah. Dok Bapak lagi santai, gigi sehat, jarang nyebut Allah, betul nggak? Begitu sakit gigi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu kan, itu. Makanya kalau doa, ya Allah, jangan ada sakit pada tubuh saya. Susah, ini tubuh ini sumbernya penyakit. Ya. Meskipun hanya pegel-pegel, itu juga sakit. Kemudian yang kedua, ayakunal mas'ul ibahata haraman, bahwa tidak boleh meminta itu melanggar yang haram. Misalnya minta dikabulkan dari riba. Nah, itu juga Pak salah satunya. Apa doa minta dikabulkan dari urusan riba. Kalau misalnya Bapak mau kredit nih, kredit di bank konvensional misalnya, kan riba nih, ternyata nggak dikabul-kabul, kok kredit saya nggak apa,
nggak di ACC, berarti Allah sedang menjaga Bapak dari riba. Bukan, ya saya mah mentang-mentang orang kecil susah dikabulnya. Ah, bukan, ya. Karena memang kalau dikabulkan juga akan kena riba. Kemudian ayakunal mas'ul fasida, tidak ada yang diminta itu rusak. Misalnya kalma alwal jahri tapahur, minta diberi harta agar bisa bermegah-megahan. Nah, ini juga tidak boleh. Berikan saya kekayaan supaya semua orang tahu bahwa saya orang kaya, gitu ya. Saya bisa keliling dunia. Nah, itu juga tidak boleh. Kalaupun diberikan kekayaan harus bermanfaat, ya, itu. Kemudian yang keempat, ayakuna doa ala wajhi ittibar. Tidak adalah doa atas jalan mencoba. Ah, itu nggak boleh. Misalnya gini, Bapak sakit, ya, datang ke Ustadz. Pak Ustadz, tolong bantu saya. Nah, kata Pak Ustadz, coba baca doa ini. Itu nggak boleh. Karena doa itu bukan untuk coba-coba. Harusnya berdoalah dengan ayat ini, berdoa dengan doa ini. Jangan bilang coba doa ini. Nggak boleh itu disebut coba. Karena doa bukan untuk coba-coba. Sama Bapak juga, misalnya ada teman sakit, ya, ditengok sama Bapak. Bapak pernah sakit dulu seperti itu. Berdoa kepada Allah, doa yang Bapak bisa. Kemudian Bapak bilang, cobain doa ini. Saya juga waktu itu sakit pakai doa ini. Coba-coba. itu nggak boleh. Coba-coba. Itu doa untuk coba-coba, ya. Minyak angin aja nggak boleh coba-coba buat anak. Apalagi doa, coba-coba barangkali dikabul, barangkali dikabul. Ini urusannya udah jelas itu berarti putus asa. Ya, barangkali dikabul lah pakai doa ini lagi. Coba-coba pakai doa ini, barangkali diijabah. Gitu, jelas udah. Pertama coba-coba, dua barangkali diijabah. Ini putus asa banget gitu loh. Ya. Kayak ini mah kayak nggak mungkin diijabah gitu. Jangan ada putus asa begitu. Coba doa ini, barangkali diijabah gitu. Itu sesuatu yang membuat kita belum tentu dapat kabul. Nah, itu doa itu tidak boleh coba-coba. Ya, jadi kalau sekarang Bapak ada doa jangan bilang coba-coba. Kemudian ala yastajimal mas'ul, dan tidak menganggap besar permintaan itu, karena permintaan itu semua ada kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Misalnya Bapak nih minta kepada Allah, ya Allah, berikan saya kendaraan yang layak. Misalnya gitu ya, doa karena minta dunia boleh. Tapi Bapak ngomong lagi, kayaknya agak susah. Sekarang kan mobil mahal, gitu ya. Nah, berarti itu belum apa-apa sudah diputusin sendiri, gitu, ya. Jadi tidak boleh berdoa itu sesuatu yang menjadikan Bapak itibar, artinya membuat sesuatu itu ada keraguan dalam diri, ya. Kemudian yang keenam, ayuhasina zonna billah bi antagibal ijabah ala qalbih, membaguskan sangka dengan Allah bahwa doa akan dikabul. Itu harus tetap berbaik sangka dengan doa, ya. Sesulit apapun harus ada doa, ya. Kemudian yang ketujuh, alla yasbahul doa antoridatin hadirah. Tidaklah doa itu mengganggu dari keperluan atau kewajiban yang hadir saat itu. Ya, artinya tidak boleh mengganggu atau menyebabkan siapa yang ada di sekitar kita itu terganggu. Nah, begitu. Contoh, Bapak nih lagi sendirian, lagi pada zikir, doa, ya Allah, gitu ya. Orang-orang terganggu, itu nggak boleh. Ya, doa sendirian, teriak-teriak,
Allah, Allahumma inna nas'alukal huda. Sendirian, Bapak bukan mimpin doa. Nah, itu tidak boleh, mengganggu itu namanya. Ya, mengganggu orang. Makanya kenapa ketika sholat kan rangkaian doa. Kalau imam sudah takbir, imam baca Fatihah, imam baca doa, imam baca tahiyat, kita tidak boleh mengeraskan suara. Kan ada bapak-bapak kadang di kampung sana gitu, tahiyatnya kenceng. Saya kalau jadi imam, at-tahiyatu barakatuh gitu ya, atau keganggu imamnya, imam aja nggak ada bunyinya, ini bunyi sendirian ya. Kadang-kadang imam udah takbir Allahu Akbar, yang lain udah takbir, imam baca ayat ya, waladhdallin amin, baru baca ayat, datang yang baru Allahu Akbar. Kalau ini ada yang ngelamun ruku, dia bahaya tuh. Ya salah. Ini kan kadang-kadang Bapak suka dengar ya, datang-datang orang Allahu Akbar sendirian. Ya, itu salah satunya. Karena sholat juga bagian daripada doa, nggak boleh mengganggu orang. Ya, nggak boleh mengganggu. Nah itu, ini ada adab. Ya, adabnya salah satunya jangan mengganggu orang lain di lingkungan sekitar. Ya, itu dalam berdoa. Kemudian Allah yafzara min takhiril ijabah, dia tidak kesal atau tidak kecewa jika lambat dikabulkan. Maka tidak boleh kecewa kalau saat menunggu juga ibadah, maka jangan kecewa jika dikabulkannya agak lambat gitu. Nah, ini dikabulkannya cepat ini ya, udah bunyinya. Kemudian yang 9, ayalama makna doa, tahu arti daripada doa. Ya, dulu orang-orang soleh berdoa, ya Allah matikan saya saat ini, misalnya gitu ya. Itu, tapi doa-doa para nabi itu sudah jelas artinya, meskipun tidak mengerti sudah berpahala. Nah, itu boleh. Kalau Bapak baca doanya doa sendiri harus paham artinya. Tapi kalau doanya dari nabi, dari rasul, doanya dari Al-Quran, tidak apal maknanya pun udah jelas itu doanya baik gitu loh. Ya, paham ya? Bapak baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Artinya apa, Pak? Nggak kenal kan? Udah baca aja, itu pun ibadah. Kenapa? Karena doa itu sudah jelas. Udah jelas doa itu, tidak mungkin salah arti karena itu doa dari Al-Qur'an. Ya? Ada doa daripada nabi dan rasul, itu pun ijabah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Nabi Yunus berdoa, baca aja, oh itu jelas sumbernya. Tapi kalau doa sendiri, misalnya begini, Bapak berangkat ke haji ya, atau Bapak di rumah doa dengan istri, Allahumma inna nas'alukal zaujataini, kata istrinya amin. Bapak 7 kali berdoa Allahumma inna nas'aluka zaujataini, ya Allah, kata istri amin, ya Allah kabulkan. Sebulan kemudian Bapak kawin lagi, itu marah istrinya, buat apa tahajud tiap malam, berdoa tiap malam, kalau ujung-ujungnya kawin lagi. Kata si Bapak, jangan marah dulu, nggak bisa, Mama nggak terima. Ya gimana Mama nggak terima, Mama ikut doain Papa. Doain apaan? Kan Bapak doa Allahumma inna nas'alukal zaujataini. Memang artinya apa? Ya Allah berikan saya 2 orang istri. Kenapa Mama amin? Nah itu tuh, itu harus ngerti doa itu artinya. Baca Pak doa ini, mau diamalkan? Nah boleh, saya kasih kalau gitu. Mulai tegang. Jangan-jangan pulang dari sini, Ustaz, doa yang tadi Ustaz. Halo, ya. Jadi harus tahu maknanya doa itu. Kecuali doa dari para nabi dan rasul, ya. Kemudian ayah tariza amna yu'ada isa'atan fil khitab, menghindari dari sesuatu yang menjahatkan dalam komunikasi dengan Allah. Misalnya menyusun kalimat jangan sampai kurang adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, ini contohnya ya. Misalnya contohnya, ya Allah
matikanlah istri saya. Itu tidak boleh. Itu doa tidak ada adab. Dengan caramu ya Allah, saya sudah kesal sama dia. Itu nggak ada adab. Atau berikanlah penyakit kepada istri saya karena dia sudah jahat sama saya. Itu tidak boleh. Itu masih istri saya, kan itu tidak boleh didoakan jahat meskipun dia tidak berbuat baik. Ya. Dan kalaupun dia udah cerai juga jangan didoakan. Ya Allah, jangan sampai dia dapat jodoh lagi. Jangan, ada haknya, ya. Ini didoakan jahat. Ya Allah, jangan sampai dia dapat jodoh lagi. Kenapa? Saya aja dianiaya, apalagi orang lain. Ya belum tentu dengan orang lain. Bapak dianiaya karena bapaknya jolim. Ya. Jadi berdoa sesuatu yang aneh ya. Kemudian ada dua lagi ya. Kemudian ayyadu Allahu bi asma'il husna. Berdoalah kepada Allah dengan asmaul husna. Ya, nama-nama yang baik dari sifat-sifat Allah. Itu bisa kita berdoa. Misalnya ya Hayyul ya Qayyum, ya Rahman ya Rahim, ya Fattah ya Razak. Berdoa. Ya, baca doa dengan asmaul husna. Kemudian ayyahduru qalbu, hadirkan hati. Waktu berdoa itu dia sadar. Ya, dia sadar. Doa tidak dikabulkan karena ya ada doa-doa yang tidak diijabah. Satu, wa mata'mil haramun. Maaf, ada penyebab doa tidak diijabah maksudnya. Yang pertama adalah wa mat'amul haramun, makanannya haram. Itu nggak akan diijabah doa. Jadi saya masih ingat kakek saya dulu Pak. Kakek saya itu kalau ada orang sakit, misalnya seperti saya tangan nih luka, ya ini kena pisau dulu, ini ada di sini bekasnya, darahnya semua begitu, ditutup, nggak ketutup karena uratnya putus. Ini datang kakek, tempelin ini ke lidah, tempelin begini, tutup pakai kain, dibuka kayak dijahit. Karena kakek saya Pak tidak makan kecuali yang jelas. Contoh ayam harus motong sendiri. Dikasih aja kue sama bapak tuh, nggak dimakan. Bukan nggak mau makan, karena kue yang dibuat itu dari warung, dari ini bisa jadi ada campuran tidak baik. Jadi kakek saya tuh benar-benar singkong direbus atau dibumbui baheula lama gitu, ya. Nggak mau digoreng kecuali minyaknya kelapa diparut dibikin minyak keltik. Nah, itu mau. Itu saking jaganya Pak makanan. Kalau kita makan, segala dimakan. Sampai kini kunyuk aja dimakan tuh ya. Jadi kalau kakek tuh luar biasa. Makanya subhanallah Pak, ayam motong sendiri, pengen daging kambing motong sendiri. Karena udah jelas. Makanya doanya dijabah. Salah satunya kalau kakek bilang, doakan ya engking insya Allah besok Jumatan di Mekah. Ya. Hari Rabu tuh berangkat Pak. Minggu pulang bawa kurma, bawa air Zam-Zam. Di kampung, di Sukabumi, jauh kemana-mana. Hari Rabu berangkat, Minggu pulang bawa air Zam-Zam. Katanya Jumatan di Mekah. Nah itu tuh, ini sesuatu yang luar biasa. Nah kita kan doa berkali-kali, kenapa susah ijabah? Bisa jadi makanan yang kita makan tidak jelas. Kita belanja makanan di luar, betul nggak? Kan sekarang mau banyak minyaknya, kadang-kadang minyak babi, ya kan nggak tahu. Kakek-kakek berangkat ke Bali, kata cucunya, hati-hati di Bali banyak makanan digoreng pakai minyak babi. Sampai di Bali dia pesen ayam goreng. Ini apa bang? Ayam goreng. Minyaknya apa? Minyak babi. Nggak mau saya, haram. Makin siang dia makin lapar. Ada tukang bebek goreng. Ini apa bang? Bebek goreng. Minyaknya minyak babi. Haram, nggak mau. Makin sore makin lapar, pusing. Ada tulisan babi goreng. Dia tanya, ini apa bang? Babi goreng kayak. Minyaknya bimoli. Nah ini aja, mantap. Kata cucu saya juga yang penting minyaknya itu.
Akhirnya dia makan babi goreng, digoreng pakai bimoli. Karena di bimoli ada tulisan halal, ya begitu. Ya itu sesuatu. Jadi wamat amil haramun, makanan itu haram. Kemudian wawasrobu haramun, minumannya haram. Itu agak susah juga. Ijabah doa. Kemudian wamal basu haramun, dan pakaiannya haram. Nah, ini ijabah doanya susah. Ya, pakai sarung sholat, sarungnya dapat dari jemuran tetangga. Nah, itu ya. Itu. Kenapa doa saya nggak dijabah? Sarungnya itu punya tetangga, ya. Tapi kan jatuh di bawah, Ustadz. Itu mah saya nemuin pas saya lewat, ada sarung di bawah. Iya, lagi dijemur terbang. Bapak bilang, lumayan ini nemu, ya. Tetangganya nyari-nyari. Coba kebayang kalau tetangganya ke masjid juga, kayak punya saya itu ya. Lagi sholat ditarik, kan nggak enak, ya. Gimana menyembunyikan itu di dalamnya itu, ya. Kemudian wawudiya haramun, dan barang-barang perangkat di rumahnya ada yang haram. Nah, ini juga termasuk sulit ijabahnya doa. Jadi mungkin Pak ada dulu pinjem barang ke orang, ya, belum dikembalikan, barang itu juga dipakai enggak sama kita. Nah, kenapa doa kita sulit ijabah? Bisa jadi ada hak orang, barang orang yang tertahan di rumah kita, yang menjadi penghambat doa-doa kita diijabah. Nah, gitu ya. Baik, ini saya putar-putar gini, kakinya kenapa kesemutan sebelah nih. Makanya kalau bisa nanti mah disiapin gula, Pak, ya, biar semutnya pindah ke gula itu. Atau mungkin pakai kursi agak dikit lah kursi ya. Nih si lagi nih kenapa ya? Padahal umur saya tidak setua bapak-bapak, ya. Ya, makanya pasti bapak duluan, ya. Duluan tua maksudnya, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita dipertemukan kembali di lain waktu dan kesempatan. Hari ini bagi Bapak dan hadirin yang longgar, kita ada long march dari Masjid Raya ke Tugu Kujang dalam rangka Muharram dan bela Palestina, ya. Barusan udah jalan jam 6. Saya MC-nya, ya. Karena MC-nya masih di sini, jadi ya mereka jalan aja, ya. Kita bilang, Ustaz jalannya, ya jalan aja, jalannya nggak usah pakai MC, ya nggak? Nah, MC-nya kan nanti di mobil komando, gitu ya. Tapi kan banyak MC lah, udah cukup lah. Saya udah sering jadi MC, ya. Nah, artinya kehadiran itu ada daya dukung lah, dan kita merayakan tahun baru Muharram, ya. Karena tahun baru Masehi rame, tahun baru Muharram kok sepi-sepi amat, ya. Sepi gitu. Ya mungkin lagi tapakur gitu aja udah, ya. Kenapa sih kok nggak begitu rame? Pada istighosah di rumahnya masing-masing gitu aja. Ya, itu doa awal tahun dan akhir tahun. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi majidah. Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghis, ya rahman ya rahim ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dulu dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.